Kita lanjutkan ke contoh soal yang selanjutnya. Contoh soal nomor 6. Ada akar 2x tambah 3 lebih dari x min 3. Jadi untuk soal yang nomor 6 ini sudah sesuai dengan bentuk pertidaksamaan yang kedua yang menggunakan tanda lebih dari. Jadi tidak perlu kita bolak-balik lagi ya. Jadi langsung bisa kita kerjakan. Jawab. Pertama kita tentukan dulu siapa fx, siapa gx gitu ya. Fx, gx. Fx-nya 2x tambah 2, gx-nya x min 3. Oke, kita mulai ke langkah yang pertama adalah syarat akar. Syarat akarnya hanya satu, yaitu fx lebih besar dari 0. Fx-nya adalah 2x tambah 2 ya. 2x tambah 2 lebih besar dari 0. Berarti kalau 2x saja, 2-nya pindah ruas menjadi negatif 2. Jadi kalau x saja berarti negatif 2 kita bagikan dengan 2. X lebih dari negatif 1. Ini boleh digambar, boleh tidak ya, karena dia hanya satu titik. Kalau dia digambar, gambarnya seperti ini. Negatif 1, noktahnya noktah penuh ya, karena ada garis di bawahnya. Lebih dari berarti geserannya ke kanan. Oke, ini adalah HP1 ya. Oke, geser. Kita akan memulai langkah yang kedua. Langkah yang kedua, yang pertama ada gx kurang dari 0. Gx-nya adalah x min 3 ya. Oke. X min 3 kurang dari 0. Berarti x kita tinggalkan, negatif 3-nya pindah menjadi positif 3. Sudah selesai untuk si gx, kita pindah ke sebelah. Ada kata atau. Ini dikuadratkan. Kedua ruasnya. Oke, soalnya tadi adalah akar 2x tambah 2 lebih dari x min 3. Kita kuadratkan ya. Lebih dari x min 3 kuadrat. Nah, karena yang ruas kiri ini sudah berbentuk akar, dia dikuadratkan, berarti akarnya langsung hilang. Nah, sedangkan yang ini karena dia bukan akar, kita kuadratkan seperti cara yang sebelumnya. Ini hasilnya adalah x kuadrat min 6x plus 9. Ya, ini langsung ibu tulis hasilnya di sini ya. Oke, jadi karena ruas kanannya ini dia berbentuk kuadrat, nah jadi yang sebelah kanan kita oper ke sebelah kiri semua ya. Jadi 2x tambah 2-nya langsung turun karena sudah berada di sebelah kiri. Mereka berdua ini, yang kanan ini kita pindah ke kiri sehingga tandanya berubah. Awalnya positif jadi negatif, yang negatif berubah menjadi positif. Oke. Lalu kita hitung yang memiliki variabel x kuadrat itu hanya si dia ini ya, min x kuadrat. Lalu yang memiliki variabel x itu ada 2x dan 6x. Dia sama-sama positif, berarti dijumlah menjadi 8x. Lalu konstantanya 2 dan negatif 9, berarti menjadi negatif 7. Nah, dia fungsi kuadrat, hanya saja di depan si x kuadratnya ini bertanda negatif gitu ya. Kita jadikan dia positif dengan mengalihkan atau membagikannya dengan negatif. Kita kali dengan negatif saja semua, berarti dia ini jadi positif, ini jadi negatif. Tandanya berbalik arah, jangan lupa. Oke, good. Habis itu kita faktorkan. Faktor dari 7 kalau dijumlahkan jadi negatif 8, itu berarti negatif 1 dan negatif 7. Negatif 1 kalau dikalikan dengan negatif 7, positif 7. Negatif 1 dikurangi negatif 7, negatif 8. Oke? Lalu ini kita keluarkan x-nya ya, kita cari pembuat nolnya. X kurang 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan 1. Ini berarti x min 7 sama dengan 0, berarti x sama dengan 7 ya. Oke.
Jadi di sini ada 2 HP gitu ya. Untuk langkah kedua, hanya saja yang ini adalah fungsi kuadrat. Jadi yang fungsi kuadratnya yang digambar duluan ya. Oke, kita mulai. Bikin garis. X. Pertama ada titik 1 dengan noktah kosong ya. Oke, kita kasih jarak biar nanti bisa memasukkan angka 3 di antaranya, di antara 1 dan 7. Kita bagi daerahnya. Oke, diawali oleh tanda positif ya kan, sebelah kanan pojok selalu. Lalu apakah di sini tetap positif atau berubah jadi negatif tergantung pangkatnya ya. Pangkat di sini 1, sini juga 1, ganjil dua-duanya. Berarti tandanya berubah selang-seling ya. Lalu di sini tandanya kurang dari. Jadi yang diambil itu tanda pertidaksamaan yang paling bawah, bukan yang di awal gitu ya. Tandanya kurang dari berarti di sini HP-nya. Untuk yang ini, HP-nya itu yang ini ya. Lalu kita masukkan titik 3, berarti titik 3 itu antara 1 dengan 7 ya. Titik 3 noktahnya juga noktah kosong. Oke. X kurang dari 3. Kalau dia kurang dari berarti arah arsirannya ke kiri. Oke. Jadi HP-nya karena dia pakai atau ya. Karena dia pakai atau tadi ya. Karena dia pakai atau berarti dia gabungan bukan irisan. Kalau yang kamu ambil itu daerah dari 1 sampai 3 itu berarti irisan yang menggunakan kata dan di tengahnya. Tapi karena dia menggunakan kata atau berarti yang kita cari adalah gabungan. Arah arsirannya ini yang kedua ini dia ke kiri ya, ke kiri. Kalau dia ke kiri berarti kita ambil titik yang paling besar yaitu titik 7. Berarti HP-nya itu dari 7 mundur ke belakang, berarti X yang kurang dari 7 ya, bukan dari 1. Kalau dari 1 berarti arah panahnya ke kanan, seperti contoh nomor 5 tadi. Ini adalah HP 2. Oke, sekarang kita akan menggabungkan mengiriskan HP 1 dengan HP 2 ya. Ya, HP 1 tadi, ini gue gambar dulu di sini karena nggak kelihatan ya. HP 1 tadi mulai dari negatif 1, dia lebih dari negatif 1 ya, ke kanan dia. Ini adalah HP 1 ya, titiknya negatif 1. Sedangkan HP 2 itu X yang lebih dari 7, titiknya 7. Jadi kita akan gambar ini HP 1 iris HP 2. Pertama titik -1, lalu di sini titik 7. 7-nya noktahnya noktah kosong. Untuk HP 1 dia ke kanan arsirannya karena lebih dari. Untuk ini HP 1 ya. Untuk HP 2 dari 7 ini ke kiri karena dia kurang dari. Nah, karena dia irisan berarti yang diambil itu bagian yang terkena 2 kali arsir. Jadi kalau dia digambar ulang, HP-nya itu seperti ini ya. Lalu bagaimana cara menulis HP-nya? HP sama dengan kurung kurawal X, dimana karena HP-nya ini di tengah ya, jadi ada batas kiri batas kanannya. X-nya taruh di tengah. Oke, batas kirinya itu 1, batas kanannya itu 7. Tapi karena negatif 1 itu noktahnya penuh, ada garis di bawahnya. X anggota bilangan real. Oke. Ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang ke-7. Di sini ada akar 3x kuadrat kurang 6x lebih dari 2x min 4. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini bentuk pertidaksamaan yang kedua yang menggunakan tanda lebih dari, dan ini dia sudah sesuai ya bentuknya. Ruas kirinya berbentuk akar dan ruas kanannya bukan berbentuk akar. Jadi bisa langsung kita kerjakan tanpa harus dibolak-balik gitu ya. Oke. Jawab. Pertama kita tentukan dulu fx dan gx-nya.
Fx-nya adalah 3x kuadrat min 6x, lalu Gx-nya adalah 2x min 4. Kita mulai dari langkah pertama, yaitu syarat akar. Syarat akar adalah Fx lebih besar dari 0. Oke. Terus Fx-nya kita ganti dengan 3x kuadrat min 6x lebih besar dari 0. Nah, ini tuh sebenarnya fungsi kuadrat ya, walaupun konstantanya itu tidak ada. Jadi dia fungsi kuadrat yang tidak sempurna gitu ya. Cara memfaktorkannya berbeda sedikit gitu ya dengan cara yang apabila ada konstantanya. Oke, jadi di sini x kuadrat itu memiliki koefisien 3 dan si x ini memiliki koefisien 6. Kalau kita cari EPB antara 3 dan 6, itu EPB-nya adalah 3. Kenapa 3? Karena 3 dan 6 sama-sama bisa dibagi 3. Lalu untuk x kuadrat itu artinya x-nya ada 2. Kalau x saja berarti x-nya hanya ada 1. Jadi kita keluarkan x-nya yang paling kecil, yaitu x-nya 1 saja yang kita keluarkan. Jangan 2. Kenapa jangan x kuadrat yang kita keluarkan? Karena si 6x ini x-nya hanya ada 1, nggak bisa ya. Oke, baru kita kasih tanda kurung. Nah, ini kan awalnya itu 3x kuadrat gitu ya. Kita keluarkan 3x-nya, 3 bagi 3 kan 1. Koefisien 1 tidak pernah ditulis. Lalu x kuadrat kalau dibagikan x, awalnya kan x-nya 2. Sudah kamu keluarkan 1x-nya, berarti sisa x. Koefisien 1 tadi tidak perlu ditulis ya di depan. Dikurang. 6 bagi 3, 2. Nah, x-nya kan dia punya 1, sudah dikeluarkan x-nya, berarti dia tidak ada x lagi, hanya tersisa 2. Begitu ya, lebih besar dari 0. Lalu kita cari pembuat nolnya. Karena dia fungsi kuadrat, berarti x-nya juga ada 2. 3x sama dengan 0, berarti x sama dengan 0 kita bagi dengan 3. Berarti x sama dengan 0. Kalau nolnya di atas, angkanya selain 0 itu di bawah, itu hasilnya pasti 0. Tapi kalau nolnya yang di bawah, berarti hasilnya itu tidak ada, tidak terdefinisi gitu ya. Jadi kalau nolnya masih di atas itu tidak masalah, masih aman ya. Sama dengan 0, berarti x sama dengan 2. Oke, kita gambar garis bilangan. Noktanya nokta penuh karena dia syarat akar, ada 2. Di sini 0, di sini 2. Oke, karena dia fungsi kuadrat, berarti kita bikin daerahnya kita bagi, diawali oleh tanda daerah bernilai positif. Lalu apakah di tengah sini menjadi negatif atau tetap positif, kita lihat. Nah, ini kan dia punya tanda kurung ya, sedangkan si 3x itu tidak punya tanda kurung. Ini kita kasih tanda kurung. Nah, ini kan sama artinya bahwa 3x itu dikali dengan x min 2. Kita lihat pangkatnya. Di sini pangkatnya 1 karena tidak ditulis pangkatnya, terus di sini juga pangkatnya 1 karena tidak ditulis pangkatnya. Pangkatnya 1 kedua-duanya, berarti pangkatnya ganjil kedua-duanya, berarti tandanya akan berubah-ubah. Jadi selang-seling. Lalu mana bagian yang diarsir? Kita lihat tanda pertidaksamaannya, dia lebih dari, berarti daerah yang bernilai positif. Oke, ini adalah kalau kita gambarnya itu kayak gini ya. 0, 2, ini gini. Nah, ini adalah HP 1 ya. Oke. Langkah yang kedua adalah Gx yang kurang dari 0. Gx-nya tadi adalah 2x min 4. Kalau kita tinggalkan 2x saja, berarti min 4-nya akan pindah ke sebelah menjadi positif 4. Berarti x adalah 4, kita bagi dengan 2, berarti x-nya kurang dari 2. Oke, kita tinggalkan dulu. Lalu proses selanjutnya dikuadratkan. Oke, tadi soalnya adalah akar 3x kuadrat min 6x lebih dari 2x kurang 4. Ini kita kuadratkan.
Oke. Lalu karena ruas kiri ini sudah berbentuk akar ya, langsung keluar seperti biasa. Dia langsung keluar angkanya. Nah, ini dikuadratkan. Ya, kita pakai kertas dulu. 2x min 4 kuadrat. 2x min 4 kuadrat artinya 2x min 4 kali 2x min 4. 2x kali 2x berarti 4x kuadrat. 2x kali min 4 berarti min 8x. Min 4 kali 2x berarti min 8x juga. Min 4 dikali min 4 berarti positif 16. 4x kuadrat min 8 dikurangi min 8 berarti min 16x ditambah 16 ya. Oke, tinggal kita pindahkan. 4x kuadrat min 16x tambah 16. Oke. Iya, terus karena dia itu adalah fungsi kuadrat gitu ya. Kita oper dulu ya ke sebelah ya. Berarti di sini ini muat nggak ya? 3x kuadrat min 6x. Ini pindah. Min 4x kuadrat tambah 16x dikurang 16 lebih dari 0. Maaf ya, tadi hilang fokus. Jadi ini 3x kuadrat kurang 6x-nya turun. Lalu yang berada di sebelah kanan ini kita pindah. 4x kuadrat menjadi min 4x kuadrat. Negatif 16x menjadi positif 16x. Positif 16-nya menjadi negatif 16 gitu ya, karena dia pindah ruas. Oke, sekarang kita hitung. Yang memiliki variabel x kuadrat itu ada 3x kuadrat, lalu min 4x kuadrat. 3 dikurang 4 berarti jadi min ya. Kita pindahkan di sini. Min x kuadrat. Lalu yang memiliki variabel x itu negatif 6 dan positif 6. Negatif 6 tambah 16. Positif 16 ya. Sorry tadi tersebut 6. Negatif 6 ditambah 16 berarti sisa positif ya. 10x. Positif 10x. Lalu si konstantanya, yang konstantanya hanya ini ya. Hanya negatif 16. Oke, tidak ada temannya ya si konstantanya. Lalu supaya dia menjadi positif kita kalikan dengan negatif ya. Berarti x kuadrat min 10x ditambah 16 lebih dari 0. Lalu kita faktorkan. Yang menghasilkan 16 terus dijumlahkan menjadi negatif 10. Itu adalah negatif 2 dan negatif 8. Negatif 2 kalau dikalikan dengan negatif 8 menjadi positif 16. Negatif 2 dikurangi 8 menjadi negatif 10. X min 2 sama dengan 0 berarti X sama dengan 2. Lalu di sini X dikurang 8 sama dengan 0 berarti X sama dengan 8. Oke? Siap untuk digambar ya. Nah, pertama yang harus digambar itu pasti yang fungsi kuadratnya dulu ya. Garisnya miring ya. Ada titik 2 di sini, noktanya nokta kosong ya. Terus kita bagi daerahnya jadi 3. Sininya selalu positif. Di sini pangkatnya tidak ada ya, berarti pangkatnya 1. Di sini juga tidak ditulis pangkatnya, berarti pangkatnya 1. Pangkatnya ganjil kedua-duanya, berarti berubah tanda. Oke, berarti tandanya adalah lebih dari ya. Oke. Terus kita akan gabungkan dengan X kurang dari 2. X kurang dari 2 ya. Berarti ini 2-nya nih ya. Kurang dari 2 berarti ke sebelah sana ya. Oke. Maaf ya, di sini ada kesalahan, jadi makanya tadi saat melihat gambarnya jadi miss. Ini di sini ya. Tadi kan dikali dengan negatif gitu ya. Min kan awalnya min x kuadrat tambah 10x kurang 6. 16 itu kan dikali dengan negatif. Harusnya
Ini kan sudah berubah nih tandanya dari negatif menjadi positif gitu ya, positif menjadi negatif, tapi ini tidak kita ubah gitu ya. Ini harusnya menjadi tanda kurang dari gitu ya. Ini kurang dari, ini kurang dari. Jadi harusnya yang diarsir adalah daerah yang negatif. Oke, kita ubah dulu ya. Bentar. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kita hapus dulu tandanya karena tadi sudah dikali dengan negatif, berarti tandanya berbalik arah ya. Dari lebih dari menjadi kurang dari. Makanya sini gambarnya kita ulangi ya. Kita tarik garis. Titiknya adalah 2 dan 8. 2 dan 8. Lalu kita kasih daerahnya, noktahnya nokta kosong ya, karena tidak ada garis di bawahnya dari tanda pertidaksamaan ini. Diawali oleh tanda positif. Lalu karena pangkatnya ini tadi 1 ya, karena tidak ditulis pangkatnya ya, berarti pangkatnya ganjil, berarti dia selang-seling. Setelah memberikan tanda positif dan negatif, lalu kita arsir ya. Ini tandanya tadi berarti kurang dari ya, berarti daerah yang diarsir adalah yang negatif ya. Oke. Lalu kita masukkan si X2 nya, berarti tetap di sini ya, tapi tandanya tuh kurang dari. Jadi kita tarik garis ke sini, kita perpanjang 2 nya, tapi geserannya itu ke kiri. Nah, set. Oke. Terus karena dia gabungan gitu ya, dia pakai kata atau, berarti gabungannya itu adalah karena dia geserannya dia ke kiri gitu ya, berarti kita ngambil titik yang paling besar, yaitu titik 8. Jadi HP-nya itu adalah dari titik 8 ini ke kiri gitu ya. Jadi X yang kurang dari 8 ini adalah HP2 gitu ya. Jadi HP2 nya itu adalah yang X kurang dari 8 ya, bukan yang lebih dari 2 ya, karena geserannya dia ke kiri ya. Oke, sekarang kita akan gabungkan HP1 dengan HP2. Oke. Nah, HP1 ini Ibu gambar dulu di sini. HP1 itu titiknya dia penuh ya dari 0. Yang kurang dari 0 dan yang lebih dari 2. Ini adalah HP1. Ya. Jadi titiknya ada 0, ada 2, lalu HP2 itu titiknya hanya 8. Kita akan gabung. Jadi HP1 iris HP2. Berarti di sini noktahnya ada 3, 1, 2, 3. Noktahnya tadi ada titik 0, 2 dan 8, berarti sini 0, 2, 8. 0 dan 2 noktahnya nokta penuh. Tapi yang 8-nya noktahnya nokta kosong ya. Ini bukan kosong ya. Dia nokta kosong. Ini karena tadi tanda pertidaksamaan itu tidak ada garis di bawahnya. Oke, kita mulai dari HP1 dulu, berarti ini gesernya ke kiri dari 0. Terus dari 2 ini ke kanan melewati titik 8. Yes. Lalu HP2 itu 8 tapi geserannya ke kiri. Berarti HP-nya itu ada 2, yang di sini dan di sini. Jadi kalau dia digambar ulang, titiknya itu ada yang dari 0, dia ke kiri ya kan, karena dia kena 2 kali arsir tuh. Lalu titik yang dari 2 sampai dengan 8. Oke, jadi ini gambaran visualnya kalau sudah dibetulin gitu ya. Ini kan 2 kali arsir nih kena. Ini juga kena 2 kali arsir. Sedangkan yang di tengah dan di pojok kanan ini enggak kelihatan. Ini kan yang kena 2 kali arsir, ini yang kena 2 kali arsir. Jadi yang di tengah maupun yang di pojok kanan itu hanya kena 1 kali arsir. Jadi bukan HP ya. Jadi yang HP itu adalah daerah sini, yaitu yang ini tadi. Lalu daerah tengahnya sini, yaitu yang ini. Jadi menulis HP-nya X, dimana ini kan
HP-nya itu di pojok ya, jadi X-nya taruh di pojok. Terus karena geserannya ke kiri berarti kurang dari siapa? Kurang dari 0. Tapi karena noktahnya penuh, ada garis di bawahnya. Lalu karena di tengahnya ini bukan HP, berarti ada kata atau. Nah, HP-nya itu di tengah karena dibatasi oleh batas kiri, batas kanan. X-nya taruh di tengah, lebih dari kurang dari, batas kirinya 2, batas kanannya 8. Sedangkan titik 2 ini noktahnya noktah penuh. Nah, sudah, baru koma X anggota bilangan real. Ya.